di tempat di mana sinyal menghilang dan suara manusia perlahan digantikan oleh alam. Perjalanan ini dimulai. 3 orang melangkah masuk ke dunia yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Sungai mengalir tanpa tergesa, membawa dingin yang menggigit kulit. Namun justru menghidupkan kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah alam yang belum tersentuh, sebuah proses sederhana berubah menjadi pengalaman pertama yang tak terlupakan. Namun alam selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Satu langkah yang kurang hati-hati, tanah yang sedikit lebih licin dari perkiraan, dan dalam sekejap keseimbangan itu hilang. Tubuh tergelincir, jatuh tanpa rencana, memecah keseriusan yang sempat tercipta, dan seketika hening berubah menjadi tawa. Bukan karena sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah perjalanan ini terasa nyata. Setelah perjalanan yang tak selalu mudah, akhirnya langkah-langkah itu melambat. Di hadapan kami, sebuah ruang terbuka sederhana, cukup tenang, cukup datar, seolah memberi izin untuk berhenti sejenak. Tangan-tangan yang belum terbiasa mulai merakit tempat berlindung dari nol. Tiang demi tiang disusun, tali demi tali ditarik, meski tak selalu lurus dan kadang sedikit membingungkan. Angin sesekali datang, seakan menguji apakah struktur ini cukup kuat untuk berdiri. Disinilah manusia belajar bahwa bertahan di alam bukan soal sempurna, melainkan tentang mencoba, memperbaiki, dan memahami. Setiap kesalahan kecil menjadi bagian dari proses. Setiap tawa yang muncul menjadi pengingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan. Dan saat tenda akhirnya berdiri, meski tak sempurna, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya berkemah, mereka benar-benar membangun tempat untuk bertahan. Setiap orang kembali mengambil perannya. Inding menyusuri sekitar, mengumpulkan kayu-kayu kerinja tersisa. Sementara Galih mulai menyalakan api. Perlahan, dari percikan kecil menjadi nyala yang hidup. Dan di balik semua itu, Denny mengabadikan setiap momen dengan alat seadanya, tanpa tripod. Hanya sebatang pipa sederhana yang diikat pada sebuah handphone. Namun justru dari kesederhanaan itu, cerita ini terasa lebih nyata. Air dipanaskan, dan kopi pun diseduh, mengisi sore dengan aroma yang hangat dan akrab. Kami duduk tanpa terburu-buru, secangkir kopi hangat di tangan, mengalirkan rasa tenang yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Tak ada yang banner-banner direncanakan. Percakapan mengalir begitu saja, dari hal sederhana hingga cerita yang jarang terucap. Api berderak pelan, seolah ikut menjadi bagian dari obrolan. Singkong sederhana ikut dibakar di atas bara, pelan-pelan matang, menjadi camilan di tengah alam terbuka. Sore itu, kami turun ke sungai dengan langkah pelan. Badan terasa berat setelah seharian berjalan dan berkeringat, baju lengket, napas masih sisa lelah. Tapi begitu kaki menyentuh air, dinginnya langsung menyergap, bikin kami refleks ketawa. Airnya jernih, mengalir pelan, dan dinginnya bukan sekadar dingin tapi menyegarkan sampai ke dalam. Rasanya
Bukan cuma badan yang jadi ringan, tapi juga pikiran yang tadinya penuh, sumpek, seolah diperas oleh rutinitas dan beban hidup tiba-tiba jadi kosong. Tenang, suara air, angin sore, dan tawa kecil di antara kami cukup untuk menghapus semuanya. Di momen itu, kami sadar kadang yang dibutuhkan cuma berhenti sebentar, menyatu sama alam, dan biarkan semuanya mengalir pergi. Sejak si Inding. Aja yang jodohan Ding. Ada ya lor. Ayeuna bagian ngaliwat lah. Liwat bakar ikan Cocok lah jam seberapa sih teh? Setengah genep, setengah 6 sore. Di tengah hangatnya api yang terus menyala, kami mencoba menghadirkan satu hal sederhana. Makanan dari hasil usaha sendiri. Seekor ikan diletakkan perlahan di atas bara dengan harapan akan menjadi santapan yang sempurna. Api menyala stabil, waktu berjalan tanpa terasa, dan percakapan pun kembali mengambil alih perhatian. Setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Dan ini adalah awal dari perjalanan kami. Tanpa pengalaman, tanpa banyak ilmu, hanya berbekal rasa penasaran dan keinginan sederhana untuk merasakan alam secara langsung. Kami belajar dari setiap langkah, dari setiap kesalahan, dan dari setiap tawa yang tercipta di sepanjang perjalanan. Apa yang kami sajikan hari ini mungkin masih jauh dari sempurna, namun disitulah cerita ini menjadi nyata, dan ini baru permulaan. Masih banyak tempat yang ingin kami datangi, banyak cerita yang ingin kami bagikan. Nantikan perjalanan kami berikutnya di tempat yang berbeda, dengan cerita yang tak kalah sederhana namun bermakna. Terus ikuti perjalanan kami hanya di channel Lupa Pulang. Selamat menikmati dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.